Bismillahirrohmanirrohim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Puji syukur kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan tak lupa selalu salawat serta salam selalu tercurahkan kepada Nabi Muhammad SAW. Kami dari kelompok 9 yang terdiri dari saya Sulmiani Syarifuddin sebagai moderator, Muhammad Aidil Riyadi Mapangaja sebagai presentator pertama, dan Ardiansyah sebagai presentator kedua. Kali ini kami akan membahas materi yang berjudul konsep-konsep dasar psikologi kognitif berkaitan dengan informasi. Di sini saya akan menjelaskan apa itu kognisi. Kognisi adalah proses mental atau pikiran yang berperan penting dan mendasar bagi studi-studi psikologi manusia. Pandangan psikologi kognitif banyak mempengaruhi bidang-bidang psikologi lain. Misalnya pendekatan kognitif banyak digunakan di dalam psikologi konseling, psikologi konsumen, dan lain-lain. Untuk mengetahui lebih lanjut dari materi tersebut, kita akan mendengarkan penjelasan dari Muhammad Aidil Riyadi. Kepadanya disilahkan. Baik, terima kasih kepada moderator yang telah memberikan kesempatan kepada saya untuk menjelaskan materi selanjutnya. Materi selanjutnya yaitu beberapa faktor pendorong berkembangnya psikologi informasi antara lain. Pertama, penurunan popularitas psikologi behaviorisme karena psikologi tidak dapat menerangkan tingkah laku manusia secara kompleks. Kedua, perkembangan konsep tentang kemampuan berbahasa yang dimiliki manusia. Ketiga, munculnya teori perkembangan kognitif dari Jean Piaget, ahli psikologi dari Swiss. Empat, setiap orang punya aspek kognitif yang terdiri dari aspek struktural intelektual. Kelima, perkembangan kognitif adalah hasil interaksi dari kematangan organisme dan pengaruh lingkungan. Keenam, proses kognitif itu meliputi aspek persepsi, ingatan, pikiran, simbol-simbol, penalaran, dan pemecahan persoalan. Ketujuh, dalam psikologi kognitif, bahasa menjadi salah satu objek yang penting karena merupakan perwujudan sikap kognitif. Kedelapan, sisi-sisi kognitif dipengaruhi oleh lingkungan dan biologis. Selanjutnya, aspek kognitif yaitu kematangan, pengalaman, transmisi sosial, ekuilibrasi. Adaptasi terdiri dari asimilasi dan akomodasi. Asimilasi terjadi pada objek yang meliputi biologis, refleksi, keterbatasan kemampuan, dan lain-lain, dan kognitif menggabungkan sesuatu yang sudah diperoleh. Akomodasi terjadi pada subjek mengandung perkembangan pendekatan, pemrosesan informasi. Pendekatan ini berasal dari ilmu komunikasi dan komputer. Baik, itulah materi yang sempat saya sampaikan. Selanjutnya akan dijelaskan materi ketiga, yaitu oleh saudara Ardiansyah. Baik, saya sebagai pemateri ketiga, saya akan membacakan tentang konsep-konsep dasar psikologi kognitif berkaitan dengan informasi. Dalam istilah kognisi, maka psikologi kognitif dipandang sebagai cabang fisiologi yang mempelajari proses-proses mental atau aktivitas pikiran manusia. Misalnya proses-proses persepsi, ingatan, bahasa, penalaran, dan pemecahan masalah. Contoh-contoh yang berkaitan dengan informasi: 1. Proses-proses persepsi. 2. Ingatan. 3. Bahasa. 4. Penalaran. 5. Persoalan. Pendekatan kognitif. Sebagai suatu pendekatan, maka psikologi kognitif dapat digandang sebagai cara tertentu di dalam mendekati berbagai fenomena psikologi manusia. Konsep ini menekankan pada peran-peran persepsi, pengetahuan, ingatan, dan proses-proses berpikir bagi perilaku manusia. 1. Peran persepsi. 2. Pengetahuan. 3. Proses berpikir. Itulah dari saya, pemateri ketiga. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, mungkin hanya itu yang dapat kami sampaikan. Kami dari kelompok 9 mohon pamit undur diri. Terima kasih atas perhatiannya, dan mohon maaf apabila ada kesalahan perkataan maupun perbuatan. Akhirul kalam, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.